Hari Kamis itu lur, tangan saya terluka oleh ini sabit saya sendiri. Kalau menurut saya itu ya kesalahan saya sendiri, bukan salahnya sabit ataupun salahnya kayu. Kalau masa kecil dulu, kalau kita menabrak tembok, orang tua kita pasti bicara, waduh yang nakal temboknya ya nak, kita pukul aja temboknya. Tapi sekarang kan kita sudah dewasa apa kang tuwek. Bertemu kembali lur di channelnya Kang Mul AE. Hari Minggu 19 September 2021. Ora wisatanya ndi lur, wisatane ning ngalas di kebun kemarin, kebun yang tidak ada isinya lur, tidak ada tanamannya. Dan hari Selasa itu saya bikin videonya itu loh, belajar bicara di depan kamera. Dan hari Rabu dan Kamis saya itu ke kebun sini lagi dan tidak membawa HP. Pas hari Kamis itu terjadi tragedi lur. Tragedinya gimana? Ini tangan saya terluka ini lur, terluka oleh sabit saya sendiri. Ini jari saya yang kiri terkena sabit ini. Kok bisa? Sabit itu kan sudah dari kecil, untuk orang warga desa kan sudah paham toh cara pakainya. Terus waktu itu ya di sini ini lur, di sini ini saya menarik tumpukan kayu, saya ambil gini, ternyata ini lepas. Dan pas posisi tangan saya kiri di sini, kalau saya praktekkan tidak bisa karena tangan saya kan memegang HP. Ya seperti ini, terus ini lepas pas posisi tangan saya di sini. Dan ini sabit ini paginya itu saya asah gitu. Ya wong desa omong ya diungkal lur. Nah akhirnya keluarlah kecap dari tangan saya lur. Hari Kamis itu lur, tangan saya terluka oleh ini sabit saya sendiri. Kalau menurut saya itu ya kesalahan saya sendiri, bukan salahnya sabit ataupun salahnya kayu. Kalau masa kecil dulu, kalau kita menabrak tembok,
orang tua kita pasti bicara, waduh yang nakal temboknya ya nak, kita pukul aja temboknya. Tapi sekarang kan kita sudah dewasa apa kang tuwek sudah tua, jadi kita menyikapi suatu hal itu ya seperti itu. Permasalahannya kan 3, saya sendiri, sabit ini, dan kayu itu. Kalau zaman kita kecil ya yang salah yang jelas sabit ini ataupun kayu ini yang disalahkan oleh yang dewasa gitu. Tapi sabit ini kan benda mati, bila kita tidak menggerakkan tidak mungkin melukai tangan kita. Dan kita pun harus hati-hati memakai sabit ini. Ini sangat bermanfaat untuk cari rumput bisa, untuk menebang kayu bisa. Tapi manakala kita lengah, yaitu tadi melukai tangan kita sendiri. Dan itu sudah saya alami. Lah Kang, tangannya terluka yang satu kok masih ke kebun. Apa bisa bekerja dengan tangan satu? Ya tetap bisa toh lur. Ini kan tangan sebelah kiri. Oh iya, kamera itu kalau kamera depan, kita tangan kiri itu jadi tangan kanan ya kelihatannya. Ini tangan kiri lur. Ini sebenarnya hari Minggu, tidak bikin video, tidak vlog kemana-mana lur, di hutan saja, di kebun saja lur. Ya ini kesimpulannya, yang salah itu saya. Kenapa tidak hati-hati memakai sabit ini? Sabit ini sebenarnya sejak dari kita kecil sudah sering melihatnya dan sudah memakainya untuk kebutuhan kita sehari-hari, terutama untuk warga yang tinggal di desa seperti saya ini, di desa pegunungan lur. Jadi kalau yang salah itu saya, bila saya mencari kambing hitam, yang salah ya sabit ini ataupun kayu yang saya gantol itu lur. Kenapa kayu saya gantol itu kok putus gitu loh. Ini kayaknya kalau saya pikir itu sabit itu hampir sama dengan HP Android lur. Kebanyakan dari kita menyalahkan anak ya. Anak itu kalau mainan HP Android kan serba ada toh. Kita nonton apapun ada di situ, positif ataupun negatif. Lah kalau kita marahin anak, kita banting HP-nya, kita bakar HP-nya ataupun kita masukkan ke dalam air biar rusak HP-nya, itu yang rugi kita sendiri lur. Utamanya kita harus bisa memasang pondasi pada diri anak. Pondasi diri anak itu gimana? Kita dalam keluarga memberi contoh yang keseharian kita. Ada pepatah mengatakan 1000 kata tidak akan berarti bila kita tidak memberi contoh. Satu contoh, satu tindakan yang baik dan bisa memberi contoh secara konkret atau langsung lur, itu lebih baik dari 1000 kata. Ibarat kata kita menyuruh anak ya, mandi nak, ayah sendiri tidak mandi kok, seharian saya lihat kok nyuruh anaknya mandi. Lah itu lur, ya seperti itu. Kalau kita membanting, merusak HP anak kita karena anak kita itu bermain, kan bisa kita arahkan bagaimana. Kalau melihat HP ya berapa menit, berapa jam ya boleh, tapi aktivitas lain harus tetap gitu loh. Sama halnya dengan ini, bila saya tangan terluka karena sabit ini, terus sabit ini saya potong-potong, saya buang. Begitu saya membutuhkan sabit ini, saya kan harus beli. Berarti yang harus dirubah itu kehati-hatian saya dalam menggunakan sabit ini lur. Bukan sabit ini, saya pakai sabit lain pun bila saya tidak hati-hati ya akan melukai tangan sendiri. Begitu juga berarti kita harus merubah pola pikir kita, bahwa sumber masalah itu diri kita sendiri, bukan sabitnya, bukan kayunya yang saya gantol itu lur. Ini lur, dan kesehatan itu ternyata lebih utama lur. Ini untuk
mendapatkan obat ini. Yang jelas kan sabit saya paginya saya asah itu, saya ungkal lur biar landep, biar tajam. Setelah saya ungkal terus itu melukai tangan saya dan berdarah dan dalam lagi, berdarah dan dalam. Nah, untuk mendapatkan obat itu kan ada 2-3 jenis, antibiotik juga dan yang lainnya, ada salepnya juga.